Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Kurniawan dari kelas 11 MIPA 1. Sini saya akan mempresentasikan tentang menentukan peluang usaha dari produk kerajinan limbah berbahan dasar datar. Nah, oke. Yang pertama yaitu produk kerajinan yang akan dijual. Produk kerajinan yang akan dijual di sini yaitu tempat pensil dari koran bekas. Seperti ini contohnya. Oke. Yang kedua yaitu konsumen yang akan dituju. Seperti yang kita ketahui, kotak pensil itu lebih cenderung dekat ke anak sekolah, mahasiswa, pelajar SD, SMP, SMA. Tapi sebenarnya ini lebih dekat ke anak SD saja atau anak SMP, SMA yang wanita. Karena anak SMP, SMA yang pria itu sekarang jarang sekali menggunakan yang namanya kotak pensil, karena malu, gengsi, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak SD, pria wanitanya itu semuanya belum mengenal rasa malu ya. Jadi mereka masih menggunakan yang namanya kotak pensil dari bahan, bisa dari koran dan lain-lainnya. Ini yang konsumen yang akan kita tuju. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT-nya ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Kita ke yang pertama dulu, yaitu strength atau kekuatan. Nah, nomor pertamanya yaitu bahan baku yang murah. Oke, bahan baku yang murah. Kita bisa mendapatkan koran ini dengan membelinya di warung dengan harga yang murah mungkin, atau kita bisa mencarinya di tempat-tempat sampah di pinggir jalan yang notabene itu gratis gitu. Tapi nanti juga pasti akan ada masalahnya gitu kalau kita mengambilnya mengambilnya di tempat sampah yang ya nanti juga ada yang namanya masalah dari tempat sampah itu ya gitu. Selanjutnya itu bahan baku yang berasal dari limbah sehingga kita membantu melakukan daur ulang produk. Ini koran bekas, kita mendaur ulangnya menjadi tempat pensil nih. Nah itu kita mendapatkan bahan bakunya itu secara gratis dan kita membantu melakukan daur ulang produknya itu. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kegiatan produksi yang bisa dibilang bau karena menggunakan bahan limbah. Nah, ini yang saya bilang jika kalian mengambil koran dari tempat sampah atau kalian mengambil koran dari pinggir jalan. Karena mungkin di tempat sampah itu mungkin ada bekas sayuran busuk atau bekas ikan yang dibuang gitu kan, atau di pinggir jalan mungkin ada bekas kotoran-kotoran hewan gitu. Itu akan kita akan ya merasa jijik mungkin ya, karena kegiatan produksi yang bisa dibilang bau karena menggunakan bahan limbah. Itu untuk yang sebenarnya ini untuk yang ini aja, yang mengambil bahan limbahnya dari tempat sampah atau di pinggir jalan gitu. Yang kedua itu apabila yang kedua ini itu masalah utama dari bahan limbah kertas. Karena setiap bahan limbah kertas, mau koran, mau kertas origami, mau kertas apapun, itu masalah utamanya ini. Apabila terkena banyak air, maka akan dapat kembali ke bentasan. Ya pasti itu namanya kertas, kena air pasti akan hancur atau akan lumer atau dan banyak lagi, dan itu masalah utamanya. Selanjutnya itu kalah bersaing dengan produk yang menggunakan bahan plastik yang tergolong lebih murah. Jika kita ketahui bahwa di toko-toko online kotak pensil ini yang dibuat dengan bahan plastik dan bentuknya estetik itu dijual sangat murah. Seperti saja di Shopee, Tokopedia itu dijual sangat murah. Apalagi kalau di offline store atau toko-toko di pinggir jalan, itu pasti mereka akan mengambil keuntungan 10.000, 20.000, dan itu pasti tetap akan lebih murah. Ya, itu pasti akan tetap lebih murah. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluangnya.
Yang pertama, menggunakan bahan daur ulang. Pasti dong, kita mendapatkan bahan yang gratis atau mendapatkan bahan yang murah, kita daur ulang, itu pasti. Itu peluang bagi kita, peluang usaha bagi kita. Yang kedua itu mendukung kegiatan menjaga lingkungan. Ya, kita ambil, sebenarnya ini bukan hanya bahan kertas saja ya. Bahan plastik atau bahan kulit jagung, limbah plastik, itu kita dapat mendukung kegiatan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Seharusnya itu yang harus kita biasakan gitu. Jadi limbah plastik tidak hanya dibuang, tapi kita bisa gunakan kembali. Kulit jagung tidak usah kita buang, kita bisa menggunakan kembali, ataupun seperti ini koran atau kertas-kertas lainnya ya, dan kita buang, kita gunakan kembali, dan itu akan mendapatkan keuntungan bagi kita. Oke. Dan selanjutnya, peluangnya memiliki potensi ekonomi. Ya, ini yang tadi saya bilang, memiliki peluang ekonomi. Dari bahan yang gratis kita olah, kita buat menjadi kotak pensil, lalu kita jual, kita akan mendapatkan cuan atau keuntungan. Nah, itu memiliki peluang ekonomi yang sangat tinggi. Kenapa? Ini kan bahan gratis, mungkin kita hanya memerlukan lem ya untuk membuatnya lem. Nah, gunting mungkin pasti setiap rumah memiliki gunting. Nah, itu lem itu harganya cuma beberapa lah. Lalu kita misalkan jual kotak pensil ini dengan harga 5.000 atau 10.000 gitu. Nah, sedangkan kita beli lem harganya 10.000, kita bisa membuat beberapa kotak pensil. Apa? Makanya ini disebut memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancamannya hanya satu, tidak bisa tahan lama. Ya, karena ini bahan dari kertas, yang notabene pasti akan kalah dengan bahan-bahan yang berbahan plastik gitu, yang dibuat dari perusahaan-perusahaan, yang dibuat dengan mesin-mesin yang canggih, tapi dijual dengan harga yang murah dan memiliki warna-warna yang bagus, yang menarik untuk anak-anak sekolah gitu kan. Itu pasti akan kalah, tidak bertahan lama. Apalagi jika dibawa, pasti kan kotak pensilnya mungkin ada yang bawa pulang, terus berangkat lagi ke sekolah, dimasukkan tas. Nah, kalau kena hujan itu pasti akan cepat rusak. Mungkin tidak bertahan 1 tahun, mungkin sudah rusak. Beda dengan yang namanya plastik, mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin masih akan bagus. Mungkin hanya misalnya pecah atau retak gitu aja. Itu ancamannya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang menentukan peluang usaha dari produk kerajinan limbah berbahan dasar datar ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.